Berawal dari petinju amatir hingga menjadi petinju profesional yang sangat dikenal dunia pada era 60 hingga tahun 70-an, dia adalah Muhammad Ali yang berasal dari Amerika Serikat. Berkat kegigihan dan perjuangannya, dia dikenal sebagai sosok inspiratif, kontroversial, dan sangat berpengaruh bagi dunia. Namun, untuk mendapatkan gelar petinju profesional, dia harus berjuang keras menghadapi berbagai rintangan. Dan inilah kisah perjalanan hidup Muhammad Ali. Muhammad Ali memiliki nama lahir Cassius Marcellus Clay Jr. Beliau lahir pada tanggal 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Dia merupakan anak dari pasangan Cassius Marcellus Clay Sr. dan Odessa Grady Clay, dan Ali mulai berlatih tinju pada usia 12 tahun atau pada tahun 1954. Pada waktu itu, Ali bersama temannya mengunjungi sebuah pameran di auditorium Columbia University dengan mengendarai sepeda. Namun ketika hendak pulang, ternyata sepedanya telah dicuri orang. Ali yang kesal kemudian melaporkan hal tersebut pada seorang polisi yang bernama Joe Martin. Sambil marah, Ali melaporkan musibah yang menimpanya itu sembari mengatakan jika Ali ingin menghajar si pencuri itu. Kemudian Joe Martin menanyakan pada Ali apakah dia sudah bisa berkelahi atau tahu teknik berkelahi. Ali pun mengatakan jika dia belum bisa, tapi dia tetap bertekad akan tetap menghajar si pencuri itu. Lalu Joe Martin yang juga berprofesi sebagai pelatih tinju mengatakan sebaiknya kau berlatih tinju terlebih dahulu sebelum menghajar si pencuri. Joe Martin menambahkan jika Ali mau, dia bisa mengajari Ali tinju. Dan semenjak saat itu, Ali ikut latihan tinju bersama Joe Martin. Lebih kurang, dia berlatih dengan giat selama 5 tahun, dari tahun 1954 sampai dengan 1959. Selain itu, dia juga mengikuti berbagai turnamen petinju amatir dan berhasil menang pada turnamen tinju amatir Golden Globes Tournament pada tahun 1959. Karir Ali semakin menanjak ketika pada tahun 1960, dia terpilih mewakili Amerika pada ajang Olimpiade di Italia dan berhasil mendapat medali emas pada cabang tinju kelas berat ringan. Selama karir tinju amatirnya, Ali tercatat 108 kali menang dan 8 kali kalah. Selanjutnya, setelah memenangkan Olimpiade, pada tahun yang sama pula, Ali memulai debutnya di bidang tinju profesional dan berhasil mengalahkan Tani Hunsaker. Setelah beralih ke bidang tinju amatir, kini Ali memiliki pelatih baru bernama Angelo Dund dan asisten pelatih bernama Bandini. Dalam bertinju, Ali memiliki gaya yang unik antara lain dengan menggunakan gaya ortodoks dan mengandalkan kecepatan pukulan dan pergerakan kaki untuk menghindar. Selanjutnya, karir Ali semakin melejit sebagai petinju profesional hingga pada tahun 1964 atau saat dia berusia 22 tahun, ia telah merebut gelar juara dunia tinju kelas berat setelah Ali berhasil mengalahkan sang juara bertahan Sonny Liston pada ronde ke-7 dari 15 ronde yang direncanakan. Tidak lama setelah itu, Ali memeluk agama Islam. Dia memiliki guru spiritual yang sekaligus sahabatnya yang bernama Malcolm X. Oleh Malcolm X, Ali disarankan untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Selain itu, Ali juga bertemu dengan Elijah Muhammad, tokoh pergerakan Muslim kulit hitam Amerika. Oleh Elijah Muhammad, dia diberi nama Muhammad Ali. Semenjak itu, dia mengubah namanya dari yang sebelumnya bernama Clay. Dia tak mau lagi memakai nama itu karena itu berarti budak. Selain itu, dia juga memberikan pesan kebanggaan ras untuk Afrika, Amerika, serta perlawanan terhadap dominasi putih selama gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika tahun 1960-an. Namun demikian, keputusannya mengubah nama menjadi Muhammad Ali ditentang oleh ayahnya karena dianggap telah menghapus nama leluhurnya.
Tapi Ali tetap bersikukuh menggunakan nama Ali dan tidak mau menggunakan nama Clay karena dia tak mau dipanggil budak. Selanjutnya, Ali menikahi Son Ji-roy pada tanggal 14 Agustus 1964. Pada awalnya, keinginan Ali ditentang oleh Herbert Muhammad, manajer Ali, karena menurut Herbert, Son Ji bukan orang baik. Dan perkataan Herbert benar, baru dia 2 tahun membina rumah tangga, Ali terpaksa menceraikan Son Ji pada tanggal 10 Januari 1966 karena Ali menganggap Roy tidak berpakaian secara tertutup. Beberapa bulan kemudian, atau pada awal tahun 1965, pertandingan ulang kembali digelar antara Cassius Clay atau Ali dengan Sonny Liston. Dan hasilnya tetap sama, Ali kembali menang melawan Sonny Liston. Pertandingan ulang itu penuh kontroversi. Pukulan Ali yang begitu cepat menimbulkan spekulasi di tengah kalangan tinju yang menyebutkan pukulan Ali sebagai phantom punch atau pukulan hantu. Pukulan itu begitu cepat sehingga tak tampak mengenai Liston yang roboh. Banyak isu yang berkembang, termasuk suap dan ancaman orang-orang nomor 1 terhadap Liston dan keluarganya, tetapi Liston membantah semua itu dengan menyatakan pukulan Ali menghantamnya dengan keras. Pada tahun 1966, 2 tahun setelah memenangkan gelar kelas berat, Ali menolak ikut wajib militer untuk pasukan militer Amerika Serikat serta menentang keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Karena hal itu, Ali kemudian diskors dan gelar juaranya dicabut oleh Komisi Tinju. Tak hanya itu, Ali juga divonis bersalah dan dipidana 5 tahun penjara. Namun dia mengajukan banding ke pengadilan tinggi, tapi hasilnya sama saja. Selanjutnya, sesuai saran dari penasehat hukumnya, Ali kemudian mengajukan kasasi di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan dalam kasasi tersebut, akhirnya Ali divonis bebas pada tahun 1971. Di sela-sela menghadapi permasalahan hukumnya, Ali kembali menikah dengan teman sekolahnya yang bernama Belinda Boyd. Pernikahan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1967. Mereka memiliki 3 anak, yakni Jamilah dan Rashida, putri kembar dan Muhammad Ali Junior. Pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1970, Ali tidak bisa bertarung sama sekali selama hampir 4 tahun. Dia kehilangan kinerja puncaknya sebagai atlet tinju. Untuk mengatasi hal itu, pihak manajemen Ali berusaha menggelar pertandingan dengan Terrell. Dalam pertandingan itu, Terrell dapat dikalahkan dengan mudah oleh Ali. Selanjutnya, setelah Ali selesai menghadapi permasalahan hukumnya, muncul pendatang baru bernama Joe Frazier yang menjadi juara dunia. Melihat hal itu, Ali merasa tertantang untuk melawan Joe Frazier. Tapi sebelum melawan Joe Frazier, Ali harus melawan Query terlebih dahulu. Akhirnya, pada tahun 1970, Ali berhasil mengalahkan Query. Beberapa bulan kemudian, kini tiba saatnya Ali untuk melawan Joe Frazier. Pertandingan ini sungguh di luar dugaan. Ali kalah untuk pertama kalinya di bidang tinju kelas berat oleh Joe Frazier pada tahun 1971. Selanjutnya, 2 tahun berselang atau pada 20 Oktober 1973, Ali berkunjung ke Indonesia dan melakukan pertandingan melawan Rudy Lubbers selama 12 ronde dalam pertandingan kelas berat tanpa gelar di Istora Senayan, Jakarta. Oleh publik dan pers Indonesia, pertandingan Ali versus Lubbers disebutkan sebagai pertandingan eksibisi, tetapi pada kenyataannya ini adalah pertandingan resmi walau tidak memperebutkan gelar. Selama menginjakan kaki di bumi Indonesia, kesan pertama berkunjung ke negara ini adalah sebuah negara yang unik, yang penduduknya sangat bersahabat dan selalu tersenyum kepada siapapun. Pada perebutan gelar tinju berikutnya, kini kembali hadir pendatang baru bernama George Foreman. Dia tampak dengan mudah mengalahkan sang juara bertahan pada kala itu, yakni Joe Frazier. Ali yang kaget melihat hal tersebut membuat jiwa bertarung kembali bangkit. Kali ini dia ingin bertarung dengan George Foreman. Akhirnya pertandingan itu terlaksana 1 tahun kemudian.
Pada tanggal 30 Oktober 1974, melalui pertandingan yang bertajuk Rumble in the Jungle, Ali merebut kembali gelar juara kelas berat WBC dan WBA setelah menumbangkan George Foreman di Kinshasa, Zaire pada ronde ke-8. Namun selain kemenangan, pertandingan itu juga membawa petaka untuk keluarga Ali. Di sana Ali bertemu dengan presenter cantik bernama Veronica Porch. Ali nampak terpesona dengan Veronica dan itu membuat hubungan Ali dengan istrinya, Belinda, mengawali perceraian dan pada tahun 1977, Ali dan Belinda resmi bercerai. Setelah itu, pada tahun yang sama pula, Ali menikah dengan Veronica Porch Anderson, lebih dikenal sebagai Veronica Ali, dan memiliki 2 putri, Hana dan Laila Ali. Laila Ali sendiri kelak memutuskan jadi petinju wanita dan kelak menjadi juara dunia tinju wanita. Ali dan Veronica tetap menjadi pasangan suami istri hingga tahun 1986. Perjalanan karir Ali kembali bersinar setelah melawan George Foreman dan berhasil mengalahkan beberapa petinju lainnya hingga pada tahun 1979 Ali menyatakan mengundurkan diri dengan gelar tak terkalahkan. Namun setahun kemudian atau pada tanggal 2 Oktober 1980, Ali kembali ke ring tinju melawan mantan kawan berlatihnya, Larry Holmes, yang telah menjadi juara dunia kelas berat dalam pertandingan yang diberi judul The Last Hurrah. Dalam pertandingan yang berat sebelah, Ali tidak mampu berkutik, sedangkan Holmes tampak tidak tega menghabisi Ali yang tak berdaya. Ali menyerah dan mengundurkan diri pada ronde ke-11, Holmes dinyatakan menang TKO. Di samping itu, disebutkan dalam laporan medis yang dilakukan di Mayo Clinic, Ali dinyatakan menderita gejala sindrom Parkinson seperti tangan yang gemetar, bicara yang mulai lamban, serta ada indikasi bahwa ada kerusakan pada selaput membran di dalam otak Ali. Namun Don King merahasiakan hasil medis ini dan pertandingan Ali versus Holmes tetap berlangsung. Padahal sebelum pertandingan melawan Larry Holmes ini, Dr. Ferdy Pacheco, dokter pribadi yang telah mendampingi Ali selama puluhan tahun, dengan terpaksa mengundurkan diri karena Ali tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk menolak pertandingan melawan Holmes dan lebih memilih bertanding melawan Holmes. Dalam salah satu buku biografi Ali, Pacheco mengemukakan bahwa selama latihan, Ali sempat kencing darah akibat kerusakan ginjal terkena pukulan. Ia juga mengemukakan bahwa Ali sudah memiliki gejala sindrom Parkinson sejak sebelum pertandingan ini. Setelah pertandingan tersebut, dilakukan cek medis ulang dan hasilnya menguatkan hasil sebelumnya. Pada tanggal 11 Desember 1981, sekali lagi Ali yang sudah uzur mencoba kembali ke dunia tinju melawan Trevor Berbick di Bahama dalam pertandingan yang diberi tajuk Drama in Bahama. Dalam kondisi renta, Ali mampu tampil lebih bagus daripada saat melawan Holmes, walaupun akhirnya kalah angka 10 ronde. Setelah pertandingan ini, Ali benar-benar pensiun dari dunia tinju. Kemudian pada tahun 1986, Ali menikah kembali dengan Leonie Ali tahun 1986 sampai 2016. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2014, Ali dirawat di rumah sakit karena terkena pneumonia ringan. Ali kembali dirawat di rumah sakit pada tanggal 15 Januari 2015 karena mengalami infeksi saluran kemih, tapi keesokan harinya Ali sudah keluar dari rumah sakit. Pada 2 Juni 2016, Ali kembali dirawat di rumah sakit karena masalah pernafasan. Saat itu kondisi kesehatannya masih stabil. Pada hari berikutnya, kondisi Ali memburuk, kondisinya tidak kunjung membaik, dan pada tanggal 3 Juni 2016, Ali meninggal dunia pada usia 74 tahun. Ali hingga saat ini merupakan satu-satunya juara dunia kelas berat sebanyak 3 kali. Ia memenangkan gelar tersebut pada tahun 1964, 1974, dan 1978. Di antara tanggal 25 Februari hingga 19 September 1964, Ali dinobatkan sebagai juara dunia tinju kelas berat. Ia dijuluki sebagai The Greatest. Pada tahun 1999, Ali dianugerahi Sportsman of the Century oleh Sports Illustrated.